Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kita explore. Nah, teman-teman, kita balik lagi nih berkunjung lagi ke Living Legend. Anjay. Ini udah kelihatan setup ruangannya. Kita balik lagi ke rumahnya Mang Ian. Nah, kebetulan kan Mang Ian waktu terakhir kita syuting kan mau ke Mount Rainier. Ya. Dan itu pas ke Mount Rainier itu Solo, bro, solo camping, solo hiking. Solo hiking ya, sekarang mah geningannya. Rusum. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol pengalaman Mang Ian solo hiking di Mount Rainier. Gitu nya, ada orang mah nyebutnya Mount Rainier. Mount Rainier. Orang Sunda maklum. Nah, jadi Mang Ian kan waktu itu sempat ada kisi-kisinya di kita explore gitu. Nah, kenapa bisa Mang Ian pergi ke Mount Rainier? Terus sendiri lagi tuh? Ya. Ya seperti yang sebelumnya kan, pas kalau waktu itu kepengen tuh 2017 awalnya. 2017 karena tahu Gunung Mount Rainier ini dia kalau di Amerika nih kayak kalau bagi pendaki gunung di Amerika, dia kayak syarat lah. Jadi syarat kalau mau keluar negeri, harus ke situ dulu. Kalau bagi pendaki Amerika nih, kalau dia mau keluar negeri atau mau ke Denali, nah syaratnya dia harus pernah naik gunung Mount Rainier dulu gitu. Jadi kayak kalau misalnya pendaki Pulau Jawa, Jakarta mah kayak ke gede dulu lah. Gitu ya. Kalau pendaki Pulau Jawa mah kudu ka Semeru heula lah. Semeru gitu. Gitu. Jadi baru dia kayak udah pede atau yakin bahwa dia bisa keluar negeri, ke luar lah gitu. I see. Gitu, makanya wah ini kayak gunung wajib lah ya, gunung wajib. Makanya pas nih kalau ada kesempatan ke Amerika mau nyoba nih gunung. Nah 2017 waktu itu ada jadwal ke Amerika, waktu itu ke Denali. Nah abis Denali itu pengennya ke Mount Rainier. Cuma saat itu ternyata nggak diizinin oleh sama si pihak Taman Nasional untuk solo. Jadi karena untuk proses solo panjang lah ya, karena ada interview ada apa. Nah ternyata saat itu tuh nggak layak lah, nggak diizinin. Akhirnya pindah waktu itu coba ke Mount Whitney. Mount Whitney itu ada, kalau di Amerika tuh kan Mount Rainier ini di Washington, state-nya Washington. Nah kalau Mount Whitney itu dia di California, di bawahnya. Nah akhirnya coba ke Mount Whitney, dapat waktu itu dapat lotre, kan diizinnya lotre tuh. Jadi kita nge-apply terus dapat izinnya buat ke Whitney. Nah cuman karena ada hal sesuatu udah gitu waktu itu tuh mau lebaran, akhirnya pulang dari Denali nggak sempat tuh yang mau ke Whitney. Jadi akhirnya udahlah di cancel aja lah. Karena harus lebaran di sini, pulang ke Indonesia terus lebaran gitu. Itu terus kan tetap pengen ya ke Mount Rainier kalau pas ada ke Amerika. Sambil ngerokoknya. Mangga. Setelah itu barulah tahun 2023 ada kesempatan lagi ke Amerika. Nah udah sekalian nih, karena ke Amerikanya sama juga ke California, ya udah coba nge-apply-nya sekitar 3 bulan lah, 3 bulan sebelum. Itu tuh sebelum ke Rainier tuh ada manjat dulu ya kalau nggak salah ya. Jadi pas ada kebetulan lagi ada ekspedisi ke sana, ke Yosemite, ke El Capitan. Habis dari Yosemite udah diatur waktunya. Nah habis itu baru terbang ke Seattle, terbang ke Washington, ke Seattle. Habis itu mulai ngedaki. Nah di situ ada teman sebenarnya di Seattle, kebetulan ada teman orang Indonesia, terus dia udah lama juga ngebase di sana berarti. Ngebase di sana, malah udah jadi warga negara sana. Dia udah 20 lebih lah. 20 tahun lebih. Nah, akhirnya saya kontak ke dia, terus disambut sama dia, malah dijemput. Oh, saya pernah lihat tuh pas di postingan Mang Ian tuh yang dijemput pakai mobil kan? Iya, jemput pakai mobil. Dia gangster motor, ini motor gede ya. Motor lah. Gangster Harley lah ya, kalau di kita apa ya? Kayak Brotherhood-nya lah ya. Di sana tuh apa namanya? Hell Angel. Nah, dia pernah dengar. Dia ini Hell Angel. Terus ya dia juga salah satu Hell Angel yang ngebawa ke Indonesia lah gitu. Itu si Mount Rainier. Terus sambil makan. Santai, Mount Rainier ini
Karena tadi yang tahun 2003 dikasih permit untuk bisa solo. Yang kembali kasih tahu caranya permitnya kan cukup repot ya. Udah wawancara apalah gitu ya. Sampai ke mitigasi kan. Akhirnya pas sudah dapat permit, saya datang ke sana. Diatur sama Steven ya. Teman saya, cepat diantar karena dari kota Seattle itu saya pakai kaki gunung itu 2 jam. 2 jam. 2 jam pakai mobil. Dan untungnya diantar. Jadi dikira saya tuh kayak gunung di sini. Mau di sini makan ya. Mau naik gunung ke Gede tinggal naik bus. Nyampe 2 jam. Mau naik ke Sinoro udah ada keretanya, ada busnya ya. Transportasinya enak. Enak. Ternyata di Amerika Monrainer ini beda sendiri. Ternyata di sana itu nggak ada mobil shuttle atau kendaraan untuk menuju ke kaki gunung. Jadi yang awalnya saya udah sendirian aja, ngerepotin karena 2 jam kan ya. Udah nggak usah lah, sendirian aja ke kaki gunung. Nah teman saya maksa, nggak usah diantarin. Atau maksa bari ambek seetik nyawanan. Bari maksa teh, dia mau kan bawa beceng tehnya, gangster teh. Bawa beceng nih, kalau nggak percaya. Oh iya udah berarti aman ya. Akhirnya udahlah. Pertanyaan baru di jalan dia ngasih tahu ini tuh nggak ada kendaraan buat ke base camp, ke gunung gitu. Oh gitu. Ya udah kalau gitu benar berarti dianterin ya. Dan itu nggak bisa nih pakai mobil yang kecil, dia pakai Land Rover. Kenapa nggak bisa pakai mobil yang kecil? Katanya takut jalannya jelek gitu ya. Karena dia punya mobil, ada mobil Morris lah ya, mobil Morris yang yang kecil itu ya, mini itu ya. So dia ganti sama Land Rover. Oh serius sih, berarti benar. Sehingga pendaki ya. Udah akhirnya semalam dulu di Seattle. Habis semalam Seattle buat siap-siap saya belanja ke REI karena ada toko outdoor terbesar di Amerika di sana, namanya REI. Dan emang pusat semua brand-brand Amerika, salah satunya di Seattle itu. REI itu nama brand. Nama toko Ray. Nah, Ray di sini dia baca, di sana kan jadi REI. Ya kalau pernah tahu Thermarest lah, MSR, OR gitu ya, outdoor research itu kan biasa di situ di Seattle itu. Nah, dan mereka punya tokonya masing-masing. Ke REI beli gas, terus saya beli ice screw, beli alat ice screw ya. Beli karena ada salah satu syaratnya, saya ketinggalan si ice screw itu. Kalau ternyata saya jatuh ke crevasse, nah itu pengamannya itu ice screw. Habis itu semalam baru besok diantar pagi-pagi. Start aja udah dari jam 5 kalau ya. Jam 5 udah dijemput sama Steven. Udah gitu kita 2 jam perjalanan. 2 jam sampai ke Kaki Gunung. Kaki Gunung lapor dulu. Kalau di kita mengurusi maksi mungkin. Ya, ngurusi maksi. Jadi ada kantornya, saya ke kantornya, terus saya kasih buktinya nih bahwa saya udah diperbolehkan untuk solo, udah gitu. Ada bukti pembayarannya, karena bayarnya itu panjang nggak Mang? Pas kan kita kan sudah kan Mang udah daftar dari jauh-jauh hari kan, jadi berbulan-bulan sebelumnya bahkan kan. Kita bawa bukti itu, terus pas di Taman Nasional itu ngurusi maksi itu teh lama atau cuman ngasih bukti aja? Ngasih bukti, karena dia nggak ada wawancara lagi. Nggak ada, karena sistemnya udah ada, nama saya tuh udah ada di situ. Sudah terdaftar dan di sistemnya udah ada. Oh ini, karena kan sebelumnya kan ada interview lewat tulisan ya. Nah itu tuh datanya ada kerekam. Jadi bawa saya nanti bawa alat buat tracker lah, bawa ini, terus ada list alatnya kan saya kasih tahu nih list alat yang saya bawa ini itu udah ada datanya di komputernya mereka tuh. Betul. Dia pas datang, oh ini Sofyan dari Indonesia ya, udah coba dia cek dulu. Benar bawa ini ya, cuma nanya gitu. Oh ya, saya bawa ini makanan aman. Nggak sampai di cross check dikeluarin dulu. Enggak. Kan kalau di gunung di kita ada yang sampai harus dikeluarin dulu kan. Enggak segitunya. Yang dia kasih cuman plastik. Dia cuma ngasih tahu, nanti di luar ngambil plastik itu buat sampah misalnya. Buat buang air. Oh ini kan gunung esnya. Jadi kita dibuang airnya itu tuh kayak kasih satu plastik. Nah, nanti dibuang di situ, terus plastiknya nanti bisa ada tempatnya buat ngebuangnya gitu. Gitu sama. Satu lagi sampah juga sama. Sampah juga ada plastiknya, ada plastik khusus. Kalau kita punya sampah-sampah, kita masukin plastik itu. Nah, si sampah ini pas kita turun check out, nah harus kita bawa di bawah, terus tadi kita tunjukin. Di cross check. Nah, di cross check ini sampah saya. Satu-satu nggak? Satu-satu kalau sampah. Sama berarti. Oh enggak satu-satu. Yang penting ada satu plastik sampah. Oh ya udah.
Cuma gitu doang, terus baru bisa check out. Kan ada salah satu di gunung di Indonesia kan yang di pila-pila satu-satu. Enggak gitu. ini. Kalau kesana mungkin kesadarannya udah lebih tinggi lah lebih gitu. Tinggi, jadi nggak dicek satu-satu gitu. Padahal di atas mah teuing ogenya. Lagi ninggalkeun udud. Gitu. Akhirnya udah proses izin. Habis itu baru misah sama Steven balik lagi ke kota. Nah, baru saya mulai naik lah di situ. Jadi pendakiannya emang sesuai rencana itu 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Karena rata-rata orang ke Rainier ini kalau nggak 2-3 hari. Ada juga sampai 4 hari ada yang 4 hari. Cuman saya kira ini 2 hari cukup karena secara jarak dia cuma 18 kilo. 18 kilo. Cuman bro. Cuman ya dekat lah ya 18 kilo. 18 kilo ya kalau sehari berarti kan cuma 9 kilo gitu ya. Itu jarak ke puncak gitu. Cuman tinggal dikali 2 berarti adalah 18 sekali jalan ya. Sekali jalan. Jadi sekitar 30 berapa ya? 38 kiloan lah pulang pergi. Perbedaan saya dengan Mang Yan itu adalah kalau itu mah saya mah 38 kilo mah itu mah luar biasa. Itunya kalau Mang Yan mah cuman bro. Cuman. Karena ya biasa kita ukur lah ya. Itulah perbedaan profesional dan newbie. Gitu. Dan gitu secara jarak terus gainnya juga elevation gainnya cuma 2.300. Dari base camp tuh cuma 2.300. Nah, dari titik start jalan ke puncak. Ah itu tuh cuma 2.300 bedanya. Karena kan si gunungnya itu 4.392 meter gitu ya. Jadi 4.300 dia naiknya dari 2.000 berapa saya juga lupa. Dia 2.000-an lah. Yang pasti dia 2.300 si perbedaan elevasi berarti 2.000 kita start naiknya. Nah, karena 2 hari plannya saya sebenarnya ada 3 hari terakhir cadangan, cuman tetap 2 hari juga kayaknya cukup. Hari pertama cuman sampai ke ada camp, jadi ada hut namanya John Muir Hut. Itu tuh high camp. High camp. Jadi cuman ada 2 camp, John Muir Hut. Terus di depannya lagi ada lagi 1 camp lagi. Nah, cuman saya nge-campnya di John Muir Hut. Di hut itu ada rangernya. Cuman beda dengan di Eropa yang disebut hut itu kan kalau di Eropa sebut hut itu kita bisa tidur di dalamnya. Di dalam hut itu. Jadi di dalam ruangan ya. Ada ruangan apa ya? Gubuk lah ya. Gubuk. Nah, kalau di sana hutnya itu buat dipakai sama si ranger. Nah, jadi si pendaki tetap nenda. Nah, tetap nenda, bahkan ada juga yang ngampar pakai sleeping bag begitu. Ya, jadi karena orang karena orang Amerika mungkin Amerika sudah biasa dengan suhu minus. Dingin ya gitu, mereka malas bawa tenda juga karena berat ya, kita tahu bawa tenda bisa di atas 2 kiloan gitu. Akhirnya mereka mendingan gak bawa tenda tapi ngampar gitu. Karena cuma 1 malam gitu ya. Dan benar ternyata pas sampai atas ya emang benar ada yang ngampar sih. Ada sekitar 7 orang lah ngampar. Gitu. Nah, jalannya rada lupa saya juga. Berapa jamnya saya lupa, cuman yang saya ingat 2 jam pertama itu jalur turis. Nah, jadi banyak orang datang ke situ. Nah, 2 jam pertama itu udah ada. Jadi maksud jalur turis itu paving. Udah di paving block gitu. Ada paving block, terus ada tangga-tangga dikasih batu. Jadi gitu. kalau misalnya kayak di Garut mungkinnya Papandayan. Kayak Papandayan lah. Jalur turis itu sampai ke kawah. Kawah atau sampai ke ini hutan mati. Nah, sampai hutan mati. Oh, itu jalur turis. Nah, itu jalur turis tuh. Itu banyak tuh, ada anak kecil, ada apa gitu ya. Jadi kalau pas pernah lihat fotonya tuh saya naik sama anak kecil benar karena di jalur itu tuh ya turis-turis banyak gitu ya. Umum lah. Dan itu banyak jalannya tuh ya. Jadi ada yang ngelup cuman sekilo lah, ada yang 5 kilo, beda-beda lah gitu ya. Jadi buat keluarga, buat anak-anak tuh emang banyak yang jalan di situ. 2 jam pertama, nah habis itu baru sampai ke batas glasier. Nah, batas glasier itu mulai salju. Nah, pas di batas glasier, awalnya saya pakai sepatu running. Jadi sepatu bootnya digantung. Nah, pas batas glasier baru ganti sepatu. Pakai sepatu boot, sepatu es. Belum pakai krampuan walaupun udah bersalju. Nah, itu jalannya grade apa ya sebutannya ya. Jadi jalannya landai, bukan landai ya.
sekitar 45 derajat tapi panjang gitu. Panjang misalnya. Jadi ngeplong tuh kelihatan. Dari bawah tuh kelihatan si hatnya tuh. Cuman hatnya kecil banget tuh. Wah, ini mah jauh pisan. Dan itu salju terus gitu ya. Putih gitu. Dan siang-siang lagi panas lagi kan. Udah jalan itu jalan di glacier itu sekitar 4 jam. 4 jam 4 jam gitu. Jadi di salju gitu 4 jam gitu. Salju. Pokoknya kalau langitnya berkabut juga jadi bawah putih atas putih atunya. Nah, karena itu jaraknya kalau nggak salah sekitar 9 kilo adalah. 9 kilo? 9 kiloan. Ngangklung. 9 kilo jalur kebuka tapi gini gitu. Jadi kebayang 9 kilo tapi kita kelihatan ujungnya. Kelihatan. Puncaknya kelihatan. Hatnya gitu. Hatnya. Kita ngecamp di situ. Kelihatan tapi terus ya itu panjangnya jadi BTO kayaknya. Pas jalan teh sebelah gitu ya. Jadi jalan teh asa tenepi-nepi karena kebuka kan ya. Kalau ketutup kan enak gitu ya, nggak tahu tujuannya. Sebenarnya emang iana moal gitunya, moal juga tenepi-nepi ternyata sarua oke. Terus salah sendirian nih kan. Sendirian teh aduh batur ngobrol lagi gua. Ya kan sebenarnya kan Bang Ian sendirian ya. Ke negeri orang gitu nya. Ya. Ke negeri Paman Sam itu Paman Sam. Ya, Paman Sam cenama. Motivasinya teh apa Bang sebenarnya? Kan jauh-jauh gitunya udah mau ke Amerika gitunya. Gunungnya lumayan tinggi oke. Ya gunungnya lumayan tinggi teman-teman 4.000 ya. Terus sendirian gitu. Kan kalau ada apa-apa kan gimana gitu kan ya. Sebenarnya kan sebelumnya pernah di Prancis. Ke Mont Blanc sendirian. Udah gitu yang ini kenapa sendirian karena mau ngajak teman nggak ada yang mau. Mahal menurut Yang mahal. Udah gitu, kadang saya kalau sendirian gini nih jalan lebih bebas. Jadi kasar nama fleksibel lah, tuh kudu ngadaguan gitu. Tadi mun misalnya orang leuleus saya tuh gitu ya. Aduh ngarokok lah, goleran lah bebas gitu ya. Jadi nggak ada bebannya tuh tanggung jawab sendiri gitu ya. Jadi nggak kebeban gitu. Udah gitu lihat waktu masih santai gitu, bisa diatur sendiri gitu. Jadi ada satu kebebasan lah saat naik gunung solo sendiri. Solo sendiri itu ada yang dikejar gitu misalnya. Misalnya saya pengen ikutan asosiasi apa gitu, ada persyaratan harus naik gunung sendiri misalnya kayak gitu. Enggak ada. Sebenarnya enggak ada yang dikejar apa. Cuman ya karena lagi pas sendiri aja sih. Ada pengen kebebasan sendiri di situ. Sebenarnya mah gitu. Es krim, guys. Sama sebenarnya kalau sendiri tuh tingkat ekstrimnya lebih meningkat. Nah, beda kalau kita berdua pakai tali, kita merasa aman gitu ya. Nah, kalau sendiri tuh ada adrenalinnya ketantang deg-degan tuh. Deg-degan aing labu mah. Gitu. Jadi ada kayak gitunya, ada was-wasnya lah ya. Iya, betul. Ada titik-titik yang was-was walaupun kelihatannya kan enjoy gitu ya, padahal mah enggak di dalamnya. Ya karena kalau kita lihat postingan Bang Ian di Instagram gitu, beliau lagi naik gunung ataupun lagi manjat kan mukanya tuhnya enjoy ya gitu, seserian ketawa-ketawa gitu. Kan kita yang di sini kita yang nonton anjir itu sieun tuh. Iya. Kadang hari pertama naik sih nggak masalah. Karena jalur jelas, nggak ada crevasse gitu ya, jalur jelas gitu, udah gitu banyak. Jadi karena lebar, jadi yang saya jalanin tuh bukan bekas jalan orang lain. Dia ngapraknya sendiri terus. Lihat orang lain ada yang turun lewat sana, lewat sini. Ngaprak itu. Jadi papasan tuh jauh-jauh gitu. Jadi bukan single track gitu ya. Tapi karena lebar. Di Amerika pun gitu ya, kalau sesama pendaki walaupun kita agak jauhan misalnya papasan gitu, tetap sehat gitu. Sehat. Kultur berarti sama gitu. Sama lah gitu. Nah, ada satu waktu saya ingat, ada tim kan di depan saya, ada sekitar 4 orang lah. 5 orang. Ada 5 orang. Orang Amerika. Terus ada 3-nya tuh turunan India. Cuman nggak tahu dia orang Amerika atau bukan ya warga negaranya. Cuman ada orang Indianya. Wah, itu kan saya susul. Sampai saya susul, mungkin mereka baru naik gunung. Pengalamannya kurang. Jadi nanya-nanya gitu, ini gimana Ransel gimana gitu. Ngeliat ini. Ya udah saya bantu gitu ya, bantuin mereka. Terus pakai
harnas gitu. Harnasnya longgar sebelah gitu, saya kasih tahu itu harnasnya longgar gitu, benerin. Oh ya nggak tahu gimana cara makainya. Ini saya baru pertama kali gitu. Ya udah, jadi emang ada satu orang yang baru pertama kali. Udah akhirnya. Jadi Mang Ian teh jadi Gunung Pedia teh nggak di Indonesia doang ya? Tapi ke Amerika jadi Gunung Pedia. Ya kan pas ditanya gitu, pas dia tanya sendirian, ya udahlah mungkin berarti dia mikir ini mau bisa berenya gitu. Makanya akhirnya dibantu. Udah, ya akhirnya nyampe camp juga masih sore waktu itu, mungkin jam 3-an lah, jam 3 udah nyampe camp. Bikin tenda juga saya kan nggak bawa skop. Nah, saya minjem sebelah, minjem skop karena ratain dulu kan. Dakar ke Gunung Salju. Ada berapa tenda itu di hut di daerah hut di depan saya itu sekitar 5 tenda. Nah, jadi anggap aja ada 5 tim lah ya. Ada 5 tim, satu tenda. Cuman yang tenda saya yang kecil sendiri. Dan yang paling pertama, jadi kalau orang yang ngelewatin tuh pasti ngeliatin. Karena tendanya imut, yang saya bawa tuh tenda kecil, tenda beefy gitu. Jadi ya selalu ditanya, terus kelihatan mukanya nih muka orang mana gitu kan. Aneh gitu. Jadi ini orang mana gitu, jadi sendirian gak punya teman nih. Nyamperin maksud namanya karunya. Itu jelema teh karunya. Kasihan. Udah nge-camp, terus masak, makan. Udah lah, terus saya nanya kan ke tenda sebelah. Summit jam berapa? Pada ngomong tuh jam 2 gitu. Jam 2. Oh, jam 2. Oke. Tim yang sebelah sana, summit ya jam berapa? Jam 2. Oke. Nah, I will follow you lah gitu ya cerita nama. Jadi karena saya sendiri, saya ragu jalurnya kan. Ragu jalurnya, terus amannya sih saya nggak berani paling depan. Nah, gitu. Takutnya kan kalau paling depan dia jatuh, nggak ada yang tahu gitu. Nah, jadi saya pengennya tuh di antara mereka gitu. Jalan tuh di antara mereka. Jadi kalau saya hilang tuh ketahuan, orang ini yang tadi hilang gitu. Yang ini hilang gitu. Seenggaknya safety-nya tuh di situ. Udah. Akhirnya udah tidur, istirahat. Nah, malam saya alarm kan jam 1. Alarm jam 1, jam 2 karena mau muncak. Alarm bangun jam 1, pas bangun orang-orang ternyata udah pada pergi. Ternyata ditinggal. Ternyata mereka itu mempercepat waktu. Mereka itu udah jam 11 udah bangun, terus udah jalan jam 12 malam, ada yang jam 1. Sunrise mulanya. Gitu. Jadi pas saya bangun lihat kok sepi gitu tenda. Pas lihat, wah udah pada jalan, wah ketinggalan, buru-buru masaknya. Bari ini teh dumel teh aduh ieu mah bener teh rusuh teh aing ditinggalkeun padahal ya saya emang sendirian ya namanya. Cuma enggak sesuai kemarin ditanya kita jam 2 gitu. Ya udah. Buru-buru masak, makan ya, pakai alat, krampon apa semua, full gear, oke, tinggalin tenda, jalan lah malam-malam. Kesusul tapi. Karena target saya nyusul tim paling belakang nih. Kelihatan wah tapi emang di gunung itu tuh harus butuh aklimatisasi itu sih. Sebenarnya mah perlu. Sebenarnya perlu. Karena aklimatisasi kan udah dimulai kalau kita masuk high altitude. High altitude itu secara teori dia di atas 2.500. Nah, tapi secara pendakian gunung sebenarnya sih di 3.500. Mulai kerasanya gitu. Efek altitude itu tuh 3.500. Jadi kalau kita naik gunung 3.500 ke atas, emang disarankan dan harusnya sih aklimatisasi. Nah, gitu. Harusnya. Nah, cuman pas di Rainier, ini kan karena dia itu single touch. Single touch itu jadi saya naik dari 2000-an. Enggak 2000-an ya. Udah ya hampir 3000. Begitu ke summit terus turun lagi gitu. Nah, makanya itu tuh masih bisa dipaksakan tanpa aklimatisasi sebenarnya. Walaupun sebelum ke Rainier berapa bulan sebelumnya tuh saya naik gunung 3.500-an dulu. Jadi sebenarnya sih badan ini nih udah teraklimatize lah ya. Nah, jadi udah siap badan ini untuk ngadepin di 3.500-an gitu. Nah, jadi nggak kaget karena umumnya secara teori badan itu tuh dia bisa bertahan 3 bulan. 3 bulan. Teraklimatize 3 bulan. Teraklimatize selama 3 bulan. Jadi pas kita udah naik 4.000, nah terus 2 bulan kemudian kita naik 4.000 tuh tanpa aklimatisasi tuh sebenarnya masih bisa. Nah, walaupun ya emang beda-beda lah setiap badan. Jadi kita juga baru tahu teman-teman. Gitu. Nah, jadi ya pas kemarin di Rainier ya jadi nggak aklimatisasi, langsung aja hajar. Nah, kan kekejar lah itu yang di depannya kan. Yang mana? Yang summit. Rombongan Ya, jadi pas summit ini tuh pas start summit tuh ya. Start summitnya kan
saya kan mulai jam 2 malam. Nah, sedangkan rencananya tadi kan jam 1 ya. Yang tim lain itu ternyata jam 1 gitu. Nah, saya jam 2 sendirian. Nah, pas keluar tenda udah nggak ada orang. Nah, saya target pertama tuh ngejar tim paling belakang biar safe gitu ya, biar aman. Nah, saya kejar tim paling belakang, kejar setelah 1 jam jalan itu juga. Setelah 1 jam jalan, kejar tim belakang. Terus ternyata mereka ada trouble karena berhenti trouble. Yaudah saya susul, saya tanya dulu, ini mau lanjut jalan atau tahan dulu katanya, dia mau tahan dulu. Oh ya udah kalau gitu saya jalannya duluan. Saya jalan duluan. Di depan ada tim lagi. Nah, tim kedua, mereka tetap jalan. Mereka berdua dari Iowa gitu ya. Iowa, tempatnya cowboy lah ya. Mereka berdua sepasang, laki perempuan. Yang laki-lakinya ini ternyata pernah ke Indonesia. Naik ke Indonesia dan dia ngomongnya pernah ke Jogja, terus pernah ke Merapi, jadi terus pernah ke Bali lah. Nyambung lah akhirnya mereka karena dia tahu Indonesia kan. Nah, nanya-nanya lah. Yang dia aneh, yang pertama, kenapa ini orang Indonesia jauh-jauh ke Seattle buat naik itu gunung? Udah gitu ini kenapa naik sendirian lagi gitu ya? Wah, jangan-jangan ilegal. Dia sempat mikir gitu, makanya kayaknya ilegal karena untuk bisa dapat permit solo kan nggak gampang gitu ya. Bisa apa gini untuk yang notabene orang Indonesia nggak punya pengalaman gunung es lah ya kasarnya gitu ya, nggak ada gunung es terus nggak tahu apa. Ya udah akhirnya di situ saya ngobrol lah. Oh enggak, saya pernah naik gunung. Saya pernah naik gunung es, terus saya pernah solo juga sebelumnya, saya ceritain lah pernah solo udah gitu. Pernah naik gunung di sini. Oh, ternyata aman. Oh, ini mah berpengalaman mungkin ya, kata muridnya akhirnya kayaknya diizinkan. Ya, akhirnya mah dijelasin juga saya pernah ke gunung mana. Akhirnya jelasin lah saya pernah ke Everest lah, pernah ini, baru dia ngomong, "Wah, ya udah aman." Akhirnya dia malah yang jadi pengen nebeng. Yang awalnya saya pengen nebeng mereka. Jadi dia yang pengen nebeng. Akhirnya mereka pas lihat, wah, akhirnya dia pengen rapat lah. Jadi nebeng itu rapat lah. Jadi kita nggak jarak jauh. Nah, kalau bagi saya kan, saya merasa beruntung kalau saya kejadian apa-apa, misalnya masuk jurang, bisa kebantu. Seenggaknya ada informasi, ada saksi nih mereka gitu. Nah, mereka pun sama. Mereka karena sebenarnya naik gunung juga nggak terlalu berpengalaman. Nah, mereka berharap kepandu lah sama saya gitu. Mereka ngikutin saya di belakang. Walaupun ya ada jaga jarak lah gitu. Udah naik karena tadi ada kalau nggak salah ada 5 tim ya saat itu yang muncak. Nah, pas abis jalan ada tim satu mundur. Balik udah turun. Awalnya dikirain udah muncak. Karena itu masih jam 4-an lah. Jam 4-an kenapa? Cepat sekali udah puncak. Ternyata si orang India itu. Ada tim, yang dari India, dia masih inget kan. Terus dia baru nyeritain, di atas badai. Badai nggak kelihatan apa-apa, susah jalan, angin besar. Begitu susah lah daripada tungguin, nggak aman. Akhirnya dia turun. Waduh. Nah, situ udah mulai ragu tuh. Cuma saya nanya ke yang duaan tadi. Saya kasih tahu, dia nyusul. Akhirnya mereka rapat, saya kasih tahu di atas badai gitu ini tim turun. Lanjut nggak? Kamu gimana, dia nanyain. Kalau saya sih lanjut, udah jauh-jauh nih dari Indonesia ke sini. Masa nggak lanjut nih? Pokoknya sampai titik yang paling bahaya di situ baru saya bakal mundur. Tapi kalau misalnya masih bisa dicobain, dipaksain, kita coba aja. Ya udahlah, dia ikut. Akhirnya dia juga ikut lah. Nggak lama jalan, ada satu tim lagi. Selang mungkin udah jam 5-an lah. Jam 5 udah terang. Satu tim lagi turun. Saya kira udah muncak juga sama. Sama ternyata. Udah muncak. Enggak, belum, dikit lagi, cuman badai. Wah, sih. Nah, situ udah mulai ragu tuh. Wah, ini mah udah pilihannya nih gagal nih ya. Gagal nih. Kayaknya nggak bisa tembus nih. Karena ada 2 tim. Karena yang satu tim aja tuh tadi udah ber-5. Terus yang tim berikutnya tuh mereka tuh ber-6. Banyakan juga ber-6. Wah, yaudahlah, tapi coba dulu ya. Saya coba dulu, terus sama juga ketemu yang duaan tadi. Saya coba lagi nih pokoknya nih. Titik tertinggi aja. Tertinggi baru kita tarik mundur gitu. Udah, akhirnya makin rapat nih sama si yang berdua itu tuh. Karena ternyata selepas yang rombongan pulang itu, benar. Itu udah kabut. Udah berkabut, jalan juga nggak kelihatan. Jalan setapak untung masih ada ya. Bukan setapak lah. Jalan yang bekas orang itu masih ada. Ikutin.
Jadi gitu kan saya ada tracknya juga, jadi saya ikutin track gitu pas. Ya, karena sudah dimasukkan datanya sudah dimasukkan ke jam. Nah, di jam. Jadi tracknya tuh udah ada. Jadi saya lebih banyak percaya ke si jam. Ikutin track gitu ya. Jadi karena kan ke putih gitu tuh. Udah akhirnya sampai ke solder. Solder itu dia itu kan Rainier itu kan sebenarnya gunung berapi. Betul. Kalau gunung berapi karakternya itu dia ada kalderanya lah ya. Ya, ada kalderanya, kawahnya. Kalau di Rinjani mah pelawangannya lah. Nah, jadi saya udah nyampe pelawangannya dan pelawangannya putih. Saat itu, wah, ini putih semua nih, nggak kabut aja. Nggak bisa kelihatan puncaknya yang mana gitu. Karena kalderanya itu bukan kayak di sini. Kalderanya kan kalau di sini bolong ya. Bolong. Kalau di sana rata. Jadi kayak lapangan di atas itu. Sampai pelawangan terus rata. Nah, sebenarnya dari rata itu tuh ada puncak-puncak kalau pas kebuka sebenarnya. Cuma karena saat itu kabut, jadi nggak tahu nih puncaknya yang mana nih. Yaudah, di situ pas saya lagi bingung, ada satu tim yang terakhir. Nah, tim itu nyampe ternyata. Pas saya nanya, ya puncak nggak? Nyampe. Coba aja di ini dipaksa aja bisa katanya. Wah, langsung pede di situ tuh. Wah bisa ini mah kalau kayak gini. Tinggal dikit lagi karena dari jarak ya tinggal kalau nggak salah sekitar 500 meteran lah. Wah ini kayak 500 meter lagi mah hajar aja lah. Saya nanya ke yang berdua, ini dekat lagi. Hajar ya, hajar. Yuk. Yaudah. Jadi yang berdua tuh jadi ngikut Mang Yan. Jadi ngikutin yang duaan teh. Yang awalnya saya pengen ikut mereka, jadi mereka ikut di belakang gitu. Ayo kita ajar. Ya ikut ya. Udah aja saya di depan, duaan di belakang. Itu benar-benar full ikutin jam jadi karena ternyata di atas itu di lapangan itu tuh si jalan setapak itu makin nggak kelihatan karena kan baru ada satu tim putih. Dan baru satu tim yang naik turun itu belum ke jelas gitu ya. Udah tapi gitu. Itu badai kondisinya badai angin jadi lumayan lah itu anginnya itu sekitar 35 km per jam. Jadi anggap kita naik motor kecepatan 35 nah gitulah ke sepoi gitu. Cuman kabut. Jadi nggak kelihatan puncaknya. Udah dicobain, jalan. Akhirnya benar-benar patokannya jam. Udah pokoknya jam sampai ujung jalan. Jadi ujung tomak. Pas ini puncaknya nih udah nggak ada lagi kayaknya kalau kata jam. Katanya ini udah paling tinggi. Jadi data GPS yang dimasukin ke jam teh udah mentok aja di situ. Udah di ujung jalan. Berarti ini puncaknya nih. Karena udah nggak ada lagi nih. Di sini udah nggak ada. Oh ya udah berarti ini puncak. Udah kita foto-foto. Nah pas foto-foto kebuka dikit. Benar emang ternyata kita emang paling tinggi. Nyampe. Gitu. Dan di situ nggak ada kayak plakat, nggak ada apa ternyata, nggak ada tanda-tanda. Jadi berbeda dengan di gunung kita nya plakatnya banyak. Banyak kesana mah nggak ada. Kosongnya gitu ya. Jadi udah foto-foto. Udah pulangnya mah misah sama yang berdua misah gitu. Jadi pas pulang saya ngabret duluan gitu. Yang berdua saya tinggalin gitu. Karena udah tahu PD, udah tahu jalan ya. Udah tahu jalan terus pengen buru-buru ke kota teh tinggalin yang gitu. Tinggalkan coy. Tinggalin. Nah, pas jalan saya ketemu tim yang tadi terakhir itu. Nah, ternyata ada trouble. Oh, mereka yang tadi tim yang nyampe puncak itu. Yang nyampe puncak tuh ternyata trouble. Ternyata ya sekitar 2 jam dari puncak lah ya. Mereka tuh berhenti. Karena saya kan di belakangnya tuh mereka ini jalannya lambat gitu. Dan saya nggak bisa nyusul kan, susah kan. Karena posisinya di pas lagi miring tuh. Trouble-nya ternyata ada satu orang dia kena ini snowblind. Snowblind teh kumaha? Snowblind teh jadi matanya itu karena peralihan dari gelap ke matahari. Nah, harusnya tuh langsung pakai kacamata. Sunglass. Nah, langsung pakai kacamata hitam atau pakai Google lah. Nah, biasanya tuh orang suka malas di titik itu teh karena merasa dari gelap terus langsung terang, merasa langsung jelas gitu jalanan deh. Jadi serap. Nah, ya harusnya serap itu pakai kacamata, tapi dia tuh enggak maksain sampai akhirnya itulah kena snowblind. Nah, snowblind dan benar dia udah nggak bisa lihat. Udah ini susah jalan nih. Jalannya juga udah dituntun. Udah dituntun lah ya. Akhirnya dia minta evakuasi saat itu. Minta evakuasi. Ya udahlah saya susul. Saya sampai camp. Istirahat bentar, terus packing sambil nyiapin makan ya. Sarapan. Begitu. Saya ngasih tahu si rangernya. Nanya ranger itu yang di atas
minta rescue udah dapat info. Oh udah dapat info nih, bentar lagi heli datang. Oh ya udah saya tungguin dulu kalau gitu. Jadi nggak lama benar heli datang. Di head itu pasti ada ranger gitu. Ada rangernya dan mereka udah tahu informasinya. Lagi nunggu helikopter dan emang ada helipadnya juga. Nggak lama benar heli datang. Karena saya tahu nih heli datang ini yang udah ini selalu ngacauin. Tenda tuh pada terbang. Oh. Iya. Kebayang. Jadi kan anginnya gede pisan. Wah, saya nggak mau nih mau iniin apa? Tenda gitu ya. Jadi saya pengen bongkar tenda sebelum heli datang. Jadi buru-buru packing tenda. Benar pas heli datang, yang tenda di dua tenda di depan saya tuh terbang. Terbang orangnya nggak ada tuh. Orangnya nggak ada kemana nggak tahu. Kayaknya orangnya itu yang bermasalah itu. Orang yang lagi bermasalah. Cuman tendanya udah pada terbangnya. Pas heli datang terlepas lah dari si pasak-pasak. Udah, akhirnya mereka heli itu ngevakuasi yang snowblind, evakuasi udah gitu langsung turun ke bawah lah. Timnya tetap jalan kaki. Habis itu ya baru saya turun ke bawah. Turunnya sih lebih cepat lah. Karena ada jalurnya sama, udah gitu bisa sesorodotan. Oh iya, saya lihat di Instagram tuh Bang itu sesorodotan. Sesorodotan pakai ini aja lah ya, pakai pantat. Terus sepatu ketinggalan kan itu. Bari tirisnya kan, tiris ya bujurnya. Nah, Mang, kalau snowblind itu berarti persis seperti kalau kita caving mungkin ya. Kita caving berhari-hari di goa. Terus mau keluar dari goa itu kita harus penyesuaian dulu. Ya, nah cuman kalau caving dia nggak akan snowblind karena si cahaya matahari itu tuh dia itu nggak sejahat reflektor dari salju gitu. Oh, iya, nah itu yang jahat itu tuh reflektor salju. Jadi ya kayak kalau kita di laut lah ya, di laut kan suka lebih serapnya karena reflektor dari air. Gitu ya. Nah kayak gitu. Kalau di salju lebih jahat lagi. Udah kita mendekatin matahari ya, naik gunung kan, kita makin tinggi ke matahari, makin dekat ke matahari. Jadi si cahayanya pun lebih lebih keras lah ya, lebih hard, lebih tajam gitu, reflektor kena salju. Gitu. Akhirnya udah turun, sesorodotan. Itu tadi yang paling bodor itu sepatu. Sepatu itu yang paling. tiap naik gunung itu kan pasti ada cerita bodor namanya. Ada cerita yang lucunya gitu kayak waktu di mana Mang Yan tuh yang tenda tuh terbang. Oh di Mont Blanc. Di Mont Blanc terus lagi sendirian terbang. Di puncak mau turun bingung dengan bawa tali. Nah itu sama aja di Mont Blanc. Nah kalau ini itu sepatu lah. Sepatu running kan saya gantungnya di pinggirnya, digantung di tempat botol ya. Enggak, di webbing. Nah pas lagi serodotan kayaknya mah kebuka atau apa, kelepas lah. Nah cuman sadarnya itu pas di Crampon Point, pas batas glacier. Pas batas glacier, ngeliat sepatu kemana sama sepatu termos. Waduh ya malah ya jatuh, ya udahlah. Ada sejam itu balik lagi? Naik lagi sekitar setengah jam lah, 30 menit lah. Lumayan, tapi 30 menit ini saya tinggalin simpen tas kan. Saya simpen ransel di bawah, saya bawa botol minum aja. Udah saya naik lagi tuh nyari tuh. Jadi kalau Simon Renner teh lebih ke gunung bukan ke gunung tipikal teknikal lah berarti ya? Sebenarnya bukan. Dia lebih slab lah gitu ya. Walaupun ada beberapa titik kita scrambling. Karena ada batu-batu tuh. Jadi ngelewatin 2 punggungan. Nah saat ngelewatin punggungan itu tuh ada batu-batu, kita harus scramblingin. Mantap. Terus manjat. Itu. Udahlah akhirnya dapat sih sepatu. Oh enggak, dapat kabar dulu. Jadi pas saya lagi naik ada orang turun. Saya tanya ngeliat sepatu nggak warna orange. Oh ada di sana tuh. Coba ya sekitar berapa dia ngasih tahu, mungkin 100-200 meter lah. Wah jauh ya udahlah pemade itu pada meli mahal kan. Ya udahlah akhirnya kejar sepatu, dapat turun. Itu pas ketemu sepatu ngecapek ketawaannya sendiri gitu. Oh cina sepatu. Udah kita turun ke bawah langsung ke jalur yang tadi wisata itu ya, ganti sepatu itu jalur wisata, turunlah ke mana, ke tempat parkir. Ke titik awal pendakian di situ baru check out lah. Saya check out, saya kasih sampah.
Begitu ada lembaran yang harus saya masukin, ada isi dan harus dimasukin ya, harus dikasih ke Taman Nasional. Itu jadi maksudnya check out bahwa saya benar udah pulang gitu ya. Ada tanda itu karena kalau enggak dicari gitu ya. Nah, itu udah gitu saya nunggu Steven lah sekitar setengah jaman, kemudian dia baru datang. Jemput. Nah, dia jemput saya, habis itu baru kita ke kota. Udah deh. Ke kota ya makan malam, selebrasi berdua. Begitu saya nginep hotel, dia pulang. Besoknya baru terbang yang paling berkesan di Montrainer teh apa, Mang? Paling berkesan. Yang paling berkesan adalah ngurus izin. Karena dapat izinnya repot. Lebih susah ngurus. Kayaknya tuh lebih susah dapetin izinnya dibandingin naik gunungnya. Kalau menurut saya gitu. Walaupun ternyata bagi beberapa teman naik gunung Montrainer itu tuh susah. Nah, karena saya punya teman ada 4 tim yang tahu saya. Orang Indonesia? Orang Indonesia semua. Indonesia ada yang tim perempuan 2 kali ke sana. Gagal. Udah gitu ada senior saya waktu di kuliah ya, anak Metala ke sana gagal. Sebelumnya juga anak Metala juga ke sana gagal juga gitu. Ya, jadi ada 4 tim ke sana tuh gagal. Banyak faktor ya yang bisa bikin gagal tuh. Cuaca ya. Sama ya mungkin fisik kali. Karena dari statistik terakhir kemarin 2023 itu cuma 51% secara statistik yang nyampe ke puncak gitu. Jadi kalau dari 100 orang cuman 51 orang yang nyampe ke puncak gitu secara statistiknya. Kalau di Montrainer gitu ya. Jadi emang 50-50 lah ya, kasarnya orang ke sana itu 50-50. Bisa nyampe ke atas enggaknya. Ya namanya juga gunungnya ada alamnya. Sebenarnya. Beda kalau di kita gunung di kita bisa dibilang tuh statistiknya 100%. Oh di kita? Di Indonesia sebenarnya. Nah, coba kalau di luar itu tuh biasanya tuh hal yang pertama saya lihat itu statistiknya. Ini gunung ini nih berapa persentasenya kemungkinan bisa nyampe puncak. Yang paling parah itu kalau nggak salah Denali. Denali itu terakhir itu sekitar 35%. Nah, keberhasilannya gitu. Yang nyampe puncak. Nah, jadi itu teman-teman keseruan Mang Ian solo hiking ke Montrainer. Saya nyebut ke sana. Nah teman-teman, Mang Ian juga ada kabar baik nih teman-teman. Mang Ian juga lagi ngebikin channel YouTube. Channel YouTube. Nanti bisa berbagi lah di situ. Nanti ada berbagi di sana, terus berbagi tentang mountaineering dan gunung atau terus bakal ada kolaborasi dengan para pendaki gunung dan youtuber handal. Betul. Saya mah ini saya awalan. Jadi kalau di pendakian Mang Ian teh pendaki legend di YouTube mah sarua jeung urang diajar. masih diajar. Karena nonton dia jarang Jadi nanti teman-teman bisa cek ya si nama YouTube-nya teh apa ya? Sofyan Aripesa. Pokoknya mah dipantengin aja teman-teman. Udah beberapa kali tag ya. Udah mulai lah. Udah mulai. Nanti tinggal derna ya kapan. Jadi kalau kalian memang para pendaki sejati, anjay. Karena mah harus pantengin, wajib subscribe ya channel YouTube Mang Ian, Sofyan Aripesa. Ya, nanti ada ya. Gitu paling. Jadi buat teman-teman, buat yang suka naik gunung, kayak yang pengen seperti Mang Ian, pesan-pesannya ya tetap enjoy naik gunung dan tetap bikin atau punya target masing-masing ya. Bikin targetnya. Nah, kalau sekarang mau ke gunung ini, sekarang cita-citanya ke gunung gede, besok mau ke gunung Salak. Besoknya lagi mau ke Sindoro. Besoknya lagi kemana? Terus makin lama tuh makin menantang, makin banyak gitu. Karena gunung kan banyak banget ya. Kalau kita ngomong di Indonesia sangat banyak sekali gitu. Surgana gitu. Jadi emang harus ya kalau suka ya hobi, apalagi ada kesempatan waktu dan kesempatan dana ya bisa jalanin. Dan tetap utamakan keselamatan kalian teman-teman. Kudu utama safety number 1 cenah. Oke, teman-teman, kita explore. Sampai berjumpa lagi di YouTube Kita Explore. Kalau enggak nanti kita bertemu di YouTube Mang Ian. Kita explore. Dadah. Dadah.